Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya dari komunitas Hit Airsoft. Airsoft ini, kalau kalian tahu, ini permainan yang menggunakan replika senjata ya. Replika senjata yang biasa kita panggil unit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang wajib kalian ketahui atau safety-nya tentang airsoft itu. Kemudian peralatan apa aja yang akan digunakan. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan unit ya. Unit di sini saya kasih contoh, ini merupakan unit spring, dimana kalau airsoft itu ada penggeraknya 3 atau 4 sekarang ya. Kalau dulu masih 3, sekarang mungkin bisa masuknya ke 4. Yang pertama spring, ini tembak sekali kokang, kemudian sekali tembak. Yang kedua ada unit namanya AEG, Automatic Electric Gun, itu menggunakan tenaga baterai. Kalau yang ketiga itu menggunakan gas, atau biasa kita pakai green gas atau sejenisnya seperti HPA ya, itu masuk kategori gas kalau nggak salah. Nanti kalau ada ralat bisa kasih informasi ke saya. Yang keempat pakai LPEG ya, itu jenis baterai cuma kapasitasnya lebih kecil dan FPS-nya lebih rendah. Kalau kalian perlu ketahui, FPS itu satuan buat airsoft, dimana menggunakan ukuran 0,2 sebagai pembandingnya, 0,2 gram beratnya ya, kemudian dengan ukuran 6 mm, dimana biasanya kalau standarnya ini mungkin sekitar 230 fps lah, 200an fps. Kalau AX sekitar 300 sampai 400an ya, bisa lebih, tapi standarnya sekitar itu sih. Kemudian GBB handgun itu sekitar 280-an sampai 350 unit yang saya punya ya, kondisi standar. Kemudian ada HPA itu bisa menyesuaikan sesuai dengan tekanan gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain unit, apa saja yang harus dibawa pada saat bermain airsoft adalah BB atau yang saya bilang tadi, pelurunya. Peluru ini menggunakan ukuran 6 mm dengan berat, ini kebetulan beratnya yang 0,25. Ada bermacam-macam merek ya, tapi harganya sih saya sebutkan aja kurang lebih 120 ribuan lah, ada yang 100 ribuan juga. Kalau 0,2 berarti kurang lebih dia 1 kilonya itu 5.000 pieces. Itu bisa buat main ya sampai berminggu-minggu ya. Kalau kita sering rutin main masih aman lah. Kemudian yang ketiga, ini goggle. Ini goggle yang biasa saya pakai, harga mulai 35.000, termasuk murah. 25.000 maaf, 25.000 termasuk murah. Belinya di Crispo atau mungkin di alat-alat listrik, itu kayaknya ada yang sering digunakan buat teknik ya, alat teknik. Ini aman digunakan, tapi baiknya kalian coba mungkin ditembakkan dari jarak 10 cm. Apabila pecah atau retak, lebih baik jangan digunakan, karena mata itu nggak dijual di pasar ya. Jadi saya sarankan sih safety-nya. Tapi kalau aman, kira-kiranya aman, ya enggak apa-apa. Ini contohnya, ini udah sering digunakan. Ini ada lecet-lecet tapi wajar lah, masih oke. Ini harganya murah, 25 ribuan. Kemudian masker wajah, masker jaring, saya sarankan memakai yang model busa di pinggirnya. Ada yang sampai pinggirnya jaring juga ada, tapi kenapa saya menggunakan busa? Satu, karena biar nyaman di wajah, karena kita makainya hampir berjam-jam ya. Begini cara makainya sih, tinggal dipasangkan saja. Ini harga mulai 125 ribuan kurang lebih ya, nggak tahu sekarang, kayaknya sih 150 lah, udah bagus. Merek macam-macam, kadang ada yang Emerson atau apa, tapi lokalan juga oke lah. Jaring ini kuat,
buat melindungi kita dari BB masuk ke gigi atau melukai wajah kita, karena ini penting banget ya gitu. Terus ada lagi ini glove atau sarung tangan. Saya sarankan buat sarung tangan yang full ya, tapi itu sih pilihan. Ada beberapa yang emang senangnya model setengah, karena biar lebih enak sih katanya kalau buat main, feelnya lebih dapat. Tapi kalau saya, karena saya lebih mengutamakan kenyamanan, jadi saya pakainya yang model full. Kenapa? Karena kalau di permainan kita kan nggak tahu ya, punya temen FPS berapa, kadang nembak dari jarak 5 meter ya kan. 5 meter ini lumayan kerasa sakit apabila sampai kena ruas-ruas jari. Saya pernah 1 bulan ya agak sulit ditekuk karena waktu itu nggak pakai glove, lupa gitu. Makanya saya wajib pakai yang model seperti ini. Kalau saya harganya mulai 100 ribuan, tapi kalau yang half itu ada yang 40 ribuan juga ada, terserah, yang penting buat nyamannya kalian aja lah gitu ya. Terus ada lagi, nah kalau yang berkacamata, kita bicara yang biasa pakai kacamata minus itu kan, kalau pakai Google yang tadi itu agak susah ya, karena ukurannya juga ya, jadi agak dia juga ngembun. Nah, ini saya sarankan nih pakai model-model Max gini ya, Emerson ada keluarin. Kalau ini saya FMA, ini harganya sih lumayan emang, karena yang double layer, tapi yang single layer itu harganya 300-an, 400 ribu, dan itu lumayan lah, nggak ngembun. Saya pakai ini cukup enak karena melindungi telinga sama wajah saya dan nggak ngembun. Kalau buat yang pakai kacamata juga lebih nyaman gitu. Cuma emang dari segi penampilan kita nggak kelihatan mukanya ya, tapi yang penting kan safety first. Paling itu aja teman-teman. Next kita bahas yang lainnya, mungkin mengenai unit atau apalah, boleh nanti kalian ninggalin komen-komen gitu aja. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.